Teman-teman mahasiswa sekalian, salam sejahtera bagi kita semua. Pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar satu teknik analisis statistik yang disebut dengan one sample t-test. Nah, apa itu one sample t-test? One sample t-test merupakan teknik analisis statistik untuk membandingkan rata-rata sebuah variabel. Teknik ini biasa digunakan untuk menguji apakah nilai tertentu berbeda secara signifikan atau tidak signifikan dengan rata-rata sebuah sampel. Nah, saya akan memberikan satu contoh yang sederhana untuk memberikan penjelasan tentang one sample t-test ini. Contohnya adalah pada 30 karung akan diuji berat rata-rata yang sebenarnya apakah benar 120 kg atau tidak. Nah, ini sebagai contoh di dalam suatu perusahaan yang memproduksi sebuah produk, dan di dalam produk tersebut dikemas dalam karung, dan kemudian kita ingin menguji apakah karung-karung yang diproduksi tersebut beratnya 120 kg atau tidak. Nah, oleh sebab itu dicari 30 sampel. 30 sampel inilah yang nanti akan kita bandingkan, akan kita uji apakah rata-rata berat 30 karung tersebut sama atau tidak sama dengan 120. Nah, tentu saja nanti kita akan menggunakan uji statistik. Di sana kita akan menggunakan error. Ada nilai error di sana, di mana nanti kita akan bisa melihat apakah nilai rata-rata 30 sampel ini apakah sama atau tidak sama dengan rata-rata 120 kg. Nah, saya sudah membuat satu contoh di SPSS. Nanti teman-teman saya akan kasih filenya, kemudian bisa berlatih. Nah, saya akan langsung nanti menunjukkan file SPSS-nya. Langkahnya nanti Anda buat variabel berat di variabel view, kemudian ada 30 data berat 30 karung, kemudian Anda input ke data view SPSS. Kemudian di dalam one sample t-test ini kita akan menggunakan atau perlu merumuskan hipotesis 0 dan hipotesis alternatif. Hipotesis 0-nya adalah mu atau rata-rata dari sampel tersebut sama dengan 120. Kemudian kita perlu bandingkan nanti dengan ada hipotesis alternatifnya, yaitu rata-rata atau mu tidak sama dengan 120. Nah, setelah nanti Anda menginput di SPSS, Anda menuju ke analyze, kemudian pilih compare min, lalu pilih one sample t-test. Nanti akan diminta di sana untuk memasukkan test value. Test value-nya adalah 120 kg, karena kita ingin membandingkan ingin menguji apakah berat rata-rata dari 30 karung tersebut sama dengan 120 kg atau tidak dengan dua rumusan hipotesis yang sudah kita tentukan. Oke, kita akan mengerjakannya dengan SPSS. Saya sudah menginput 30 sampel tersebut. Dari sampel yang ada, ternyata diukur karung yang pertama beratnya 150, karung yang kedua 140, sampai dengan 30 karung ada yang 137 kg. Nah, kita ingin membandingkan apakah rata-rata ke-30 sampel ini sama dengan 120 atau berbeda dengan 120. Maka kita pergi ke analyze, lalu ke compare min, kita ingin membandingkan rata-rata, lalu one sample t-test. Nah, tinggal geser berat karung atau berat ini dari sebelah kiri ke sebelah kanan. Kemudian test value-nya kita ingin membandingkan apakah rata-rata 30 karung tersebut beratnya 120 kg. Kemudian oke. Nah, dari hasil output SPSS diperoleh hasil sebagai berikut. N
N di sini artinya jumlah sampel, min adalah rata-ratanya. Jadi 30 karung tersebut rata-ratanya adalah 119,37. Nah, apakah nilai rata-rata ini sama dengan 120 ataukah tidak sama dengan 120? Nah, yang perlu Anda lihat adalah Anda perlu melihat pada tabel yang kedua, one sample test. Nah, Anda bisa langsung melihat pada nilai signifikansi. Nilai signifikansinya adalah 0,823, berarti lebih besar dari alfa 5% yang kita gunakan pada soal ini. Kalau nilai signifikansi lebih besar dari alfa, berarti kesimpulannya adalah H0 diterima. H0 diterima. Jadi apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah H0 diterima sebab nilai signifikansi atau p-value lebih besar dari alfa. Dengan demikian H0 yang diterima. Jadi apa kesimpulannya? Karena H0 diterima, maka mu atau rata-rata dari ke-30 sampel karung tersebut sama dengan 120. Meskipun secara kenyataan, kalau Anda lihat pada output tadi, secara kenyataan, secara faktual, berat rata-ratanya adalah 119,37 dari jumlah sampel 30 tadi. Tapi secara statistik, sekali lagi kita menggunakan metode statistik, ada error di sana, ada alfa 5% yang kita gunakan. Nilai 119,37 ini secara statistik bisa dikatakan sama dengan 120 kg. Tadi kita lihat berdasarkan p-value-nya, nilai p-value lebih besar dari nilai alfa 5%. Jadi dengan demikian kesimpulannya adalah hipotesis alternatif yang diterima. Rata-rata ke-30 sampel tersebut sama dengan 120. Meskipun sekali lagi secara faktual nilai rata-ratanya adalah 119,37. Nah, seperti itu prinsip dari one sample t-test. Nanti pada video berikutnya kita akan belajar tentang tidak dari satu sampel tetapi dari dua sampel, dari sampel yang berbeda atau independen dan juga dari sampel yang sama atau dependent. Baik, nanti bisa Anda latih, bisa Anda lihat kembali video ini karena video ini akan menjadi bahan ujian akhir semester. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua.